Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Olivia Anissa Tiffany. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Ini materinya ada di bab peluang, kelas 12, semester 2. Kita mulai belajarnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi karena ini di bab peluang, kita harus tahu nih kenapa kita mempelajari kaidah pencacahan. Jadi peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, suatu kejadian itu bagian dari suatu kejadian yang lebih besar yang disebut dengan ruang sampel. Agar perhitungan peluangnya benar, perlu tahu seberapa banyak kejadian tersebut dapat terjadi dan seberapa banyak ruang sampelnya. Perhitungan banyaknya kejadian tersebut dinamakan kaidah pencacahan. Jadi itu ya alasannya kita pada video kali ini belajar kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini ada beberapa materinya. Yang pertama ada mendaftar atau mendata, aturan penjumlahan, aturan perkalian, kaidah penggandaan umum, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama dulu ya. Mendaftar atau mendata. Banyak anggota kejadian yang sederhana dapat dengan mudah kita cacah dengan mendaftar atau mendata terlebih dahulu anggota dari ruang sampelnya. Jadi mendata atau mendaftar ini khusus untuk kejadian-kejadian yang sederhana yang mudah ya untuk kita daftar atau kita data. Contohnya kayak gini. 2 buah logam dilempar secara bersamaan. Berapa banyak kejadian munculnya satu gambar dan satu angka. Jadi misalnya A itu untuk muncul gambar, si G itu untuk muncul angka ya. Jadi kejadian yang mungkin adalah ya kalau nggak angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Nah, kejadian yang mungkin ini namanya ruang sampel ya. Sedangkan kejadian yang diminta adalah munculnya satu gambar dan satu angka. Berarti cuma ada 2 ya, yaitu AG dan GA. Nah, si AA, AG, GA, dan GG inilah yang namanya mendata. Atau sebenarnya bisa juga bentuk yang tadi kita tulis dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram pohon. Tapi khusus untuk tabel ini untuk kejadiannya cuma ada 2 aja ya. Jadi kalau misalnya ada uang logam berarti khusus untuk uang logam yang cuma ada 2. Jadi di sini uang logam 1 ada angka, ada gambar. Di sini ada uang logam yang kedua, ada angka juga, ada gambar juga. Jadi di sini, ini kan tulisannya AA itu dapatnya dari ini atasnya A, sampingnya A. Kalau yang ini sampingnya G, atasnya A. Yang ini juga sama ya, jadi lihat di samping dan di atasnya. Sedangkan kalau di diagram pohon itu bisa dipakai untuk beberapa kejadian atau beberapa benda. Misalnya uang logamnya mau sampai 4. Ya silahkan aja bisa pakai diagram pohon, tapi kalau pakai tabel nggak bisa ya. Jadi di sini ada uang logam yang pertama, ada angka, ada gambar. Yang di sini ada uang logam yang kedua. Jadi kan yang di depan udah angka nih. Sekarang yang kedua ya kalau nggak angka ya gambar. Jadi dua-duanya ditulis ya, angka gambar, yang ini juga sama. Yang ini ada angka, ada gambar. Kalau udah berarti kita tulis tadi pasangannya ada AA, ada AG, ada GA, ada GG. Berarti hasilnya mungkin ada 4, terus tinggal dilihat aja yang diminta. Satu gambar, satu angka. Berarti ada 2, AG dan GA. Yang ini juga sama AG dan GA. Gitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada aturan penjumlahan. Jadi, ada kejadian 1 dapat terjadi dalam N1 cara. Kejadian 2 dapat terjadi dalam N2 cara. Kejadian 3 dapat terjadi dalam N3 cara. Demikian seterusnya sampai kejadian ke K, terus NK gitu ya. Maka kejadian yang mungkin terjadi adalah tinggal cara-cara yang tadi dijumlah aja N1 tambah N2 tambah N3 sampai NK. Tergantung dari kejadian yang dimaksud oleh soal nanti ya. Nah, aturan penjumlahan digunakan ketika beberapa kejadian tidak terjadi secara bersamaan. Ciri khusus aturan penjumlahan adalah dari kejadian yang tersedia, hanya satu kejadian yang kita pilih. Contohnya, Budi memiliki 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal.
Ada berapa cara bagi Budi untuk menggunakan alas kaki agar dapat berjalan keluar rumah? Nah, berarti kalau misalnya kita urai nih soalnya, di soal ini ada kejadian yang satu, yaitu Budi menggunakan sepatu. Kejadian 2, Budi menggunakan sandal. Banyaknya cara Budi menggunakan sepatu ada 2 ya, karena tadi ada 2 pasang sepatu. Banyak cara Budi menggunakan sandal ada 3. Jadi banyak cara Budi menggunakan alas kaki adalah 2 tambah 3. Jadi ada 5 cara. Nah, ini dijumlah karena ini ya, tuh Budi harus pilih mau pakai sepatu atau sandal. Tidak mungkin kan Budi pakai sepatu dan sandal bersamaan. Tuh, jadi kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan itu maksudnya kayak gini ya. Kita nggak mungkin pakai sepatu dan sandal di waktu yang bersamaan. Atau sebenarnya kalau misalnya mau nulis lebih cepatnya, nulisnya kayak gini aja. Nah, sepatu ada 2, sandalnya ada 3. Nah, berarti berapa banyak ya cara buat kita pakai alas kaki? Berarti tinggal di jumlah. Jadi ada 5 cara. Jadi nanti kalau latihan nulisnya boleh kayak gini aja. Lanjut, ada aturan perkalian. Jadi sama kayak tadi, kejadian 1 ada N1 cara, kejadian 2 ada N2 cara, kejadian 3 ada N3 cara, dan seterusnya. Kejadian yang mungkin terjadi adalah karena aturan perkalian, jadi semuanya dikali ya. Nah, aturan perkalian digunakan ketika suatu kejadian diikuti dengan kejadian yang lain. Ciri khusus aturan perkalian adalah dari kejadian yang tersedia, semua kejadian kita lakukan atau tidak perlu memilih. Karena semua kejadiannya terjadi bersamaan ya. Yuk, contohnya nih. Ani memiliki baju atasan berupa 3 kemeja, 2 kaos, dan 1 sweater. Dan bawahan berupa 2 jeans, 1 celana bahan, dan 2 rok. Ada berapa cara bagi Ani untuk memadupadankan pakaiannya? Sama kayak kejadian Budi yang tadi, kita tulis semuanya. Kejadian pertama adalah Ani menggunakan atasan. Kejadian kedua adalah Ani menggunakan bawahan. Banyak cara Ani menggunakan atasan adalah, ya tadi kan semua atasannya ada 3 tambah 2 tambah 1, jadi ada 6. Terus kalau yang ini adalah bawahan. Bawahannya ada 2 tambah 1 tambah 2, jadinya ada 5. Banyak cara Ani memadupadankan pakaiannya adalah 6 kali 5 atau 30 cara. Jadi ini dikali. Kenapa dikali? Karena Ani harus mengenakan keduanya. Tidak mungkin Ani pakai hanya atasan atau hanya bawahan saja. Jadi kita nggak milih kejadiannya ya, mau kejadian 1 atau kejadian 2. Tapi dua-duanya pasti terjadi. Makanya pakainya perkalian. Jadi beda ya antara sepatu dan sandal maupun atasan dan bawahan. Nah, nulisnya bisa kayak gini. Kalau kita mau berpakaian, berarti kita pakai atasan atau pakai bawahan. Nah, atasannya ada 6, bawahannya ada 5. Berarti banyak caranya adalah tinggal dikali. 6 kali 5 sama dengan 30. Nulisnya kayak gini aja nanti kalau latihan ya. Lanjut. Nah, ini juga bentuk soal dari aturan perkalian. Terdapat 6 jalur jalan yang menghubungkan kota A dan B, serta 4 jalur jalan yang menghubungkan kota B dan C. Jika seseorang ingin menuju kota C dari kota A, maka berapa banyak cara yang dapat ditempuh? Nah, jadi kalau misalnya kita ilustrasikan dulu, ada kota A, B, dan C. Dari A ke B ada 6. Dari B ke C ada 4. Nah, berarti kalau misalnya kita mau dari kota A mau ke kota C, dari A mau ke C, berarti kan kita harus pilih jalan dua-duanya ya. Kita pilih jalan yang 6 ini, kita pilih juga jalan yang 4. Nggak mungkin kita pilihnya cuma yang jalan yang 6 ini, atau milihnya cuma yang 4 aja. Nanti malah nggak nyampe ya, masa yang 4 doang cuma dari B ke C, atau yang 6 doang, berarti dia cuma dari A ke B, sedangkan yang diminta adalah dari A ke C. Jadi 2 jalur ini harus kita pilih. Karena dua-duanya harus kita pilih, berarti dia adalah aturan perkalian. Tinggal dikali aja, 6 kali 4 sama dengan 24. Begitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah kaidah penggandaan umum. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam N1 cara, dan jika kejadian tersebut diikuti oleh kejadian kedua yang dapat terjadi dalam N2 cara, jika kejadian kedua diikuti oleh kejadian ketiga yang dapat terjadi dalam N3 cara,
Demikian seterusnya, maka kejadian yang terjadi secara berurutan tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 kali seterusnya sampai NK. Nggak tahu sampai berapa, tergantung dari soalnya. Jadi hasilnya memang ini dikali ya. Ini tuh kali, ini titik-titik ini kali. Agak mirip sama aturan perkalian. Yang beda adalah kejadiannya terjadi secara berurutan. Jadi kalau di aturan perkalian, kejadiannya terjadi bersamaan. Sedangkan kalau misalnya di kaidah penggandaan umum, terjadinya secara berurutan. Satu-satu dulu. Satu kejadian beres, baru satu kejadian lagi. Kita lihat contohnya. Nah, berapa banyak carakah sebuah kelas dapat memilih satu ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara dari 10 orang kandidat? Nah, kalau misalnya kita mau milih satu ketua, dulu yang pertama, berarti satu ketua ini dapat dipilih dari 10 orang, karena 10 orang ini belum jadi apa-apa kan semuanya. Satu ketua dapat dipilih dari 10 orang. Karena ketua sudah terpilih, maka sisa kandidat yang ada, sisanya 9 orang ya. Nah, si 9 orang ini kalau misalnya kita mau lanjutkan lagi untuk pemilihan sekretaris, jadi sekretaris yang dapat dipilih adalah 9 orang. Nah, karena ketua dan sekretaris sudah terpilih, maka sisa kandidatnya ada 8 orang. Nah, 8 orang inilah yang nanti bisa dipilih menjadi bendahara. Jadi satu bendahara dapat dipilih dari 8 orang kandidat. Nah, banyak cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara adalah tinggal dikali ya. 10 kali 9 kali 8. Ada 720 cara. Itu yang tadi dikasih tahu ya. Jadi kita pilih dulu ketua udah beres, baru kita pilih sekretaris sudah beres, baru kita pilih bendahara. Cara nulisnya sebenarnya bisa kayak gini juga, biasanya pakai kotak-kotak. Jadi di kaidah penggandaan umum tuh biasanya memang pakai kotak-kotak kayak gini. Nah, ini di kotaknya karena ada 3 jabatan, jadi ada ketua, sekretaris, dan bendahara, dibikin 3 kotak. Nah, terus dari 10 orang kandidat, kalau misalnya kita milih ketua pertama, berarti di 10-10-nya bisa menjadi ketua. Nah, ini jadi 10 ya. Terus kalau misalnya sekretaris, berarti tinggal 10 kurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena satunya udah jadi ketua. 10 kurang 1, 9. Kalau bendahara, berarti tinggal 10 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena sudah jadi ketua dan sekretaris. Jadi sisanya ada 8. Kalau udah berarti tinggal dikali semuanya, hasilnya jadi 720 cara. Gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, dari angka 3, 5, 6, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Di antara bilangan-bilangan tersebut, berapa banyak bilangan yang kurang dari 500? Di sini ada aturan berbeda dan ada aturan kurang dari 500. Kalau kurang dari 500, berarti kan ini ratusan ya. Jadi kita lihat di ratusannya nanti. Di ratusannya maunya kurang dari 5. Tinggal lihat di angka yang kita punya. 3, 5, 6, dan 9. Siapa yang kurang dari 5? Ternyata hanya ada angka 3. Kalau cuma ada angka 3 berarti banyak angka yang mungkin ya cuma 1, si angka 3 tadi. Sekarang kita ke puluhannya. Di puluhannya ada aturan lagi nggak? Kalau misalnya depannya tadi udah angka 3, berarti yang mau belakang-belakangnya nih, mau diisi berapapun, pasti dia kurang dari 500. Jadi dia nggak ada aturannya. Tapi yang bisa berarti kan hanya angka 5, 6, dan 9. Si 3 nggak boleh lagi ya, karena ada kata-kata berbeda. Jadi kalau 3 udah pakai di depan, si 3 nggak bisa lagi dipakai di puluhan sini. Makanya bisa hanya angka 5, 6, dan 9. Jadi ada 3 angka. Nah, untuk yang satuan, 2 angkanya sudah terpakai kan? Untuk di ratusan dan di puluhan. Jadinya dari 4 angka yang kita punya dikurang 2. Jadinya ada 2. Berarti jawabannya adalah 1 kali 3 kali 2, yaitu ada 6 bilangan. Lanjut lagi bentuk yang lainnya. Jadi bentuknya masih sama seperti yang tadi, angkanya juga masih sama, tapi beda di syaratnya. Nah, ini terdiri atas 3 angka juga sih, tapi angkanya dapat digunakan berulang. Jadi kalau misalnya udah dipakai di ratusan, ya boleh dipakai di puluhan, boleh juga dipakai di satuan. Tapi tetap ini ada kata-kata yang kurang dari 500. Kayak tadi juga, kita lihat yang kurang dari 5 berarti sih 3. Jadi hanya ada angka 3, berarti cuma ada 1 ya. Nah, terus kalau misalnya di puluhan, berarti semuanya bisa. Kan kalau yang sebelumnya cuma 5, 6, dan 9. Kalau ini semuanya bisa, jadi si 3-nya juga boleh ikutan lagi, karena ada kata-kata dapat digunakan berulang. Kalau semuanya bisa, berarti ada berapa angka? Ada 4. Untuk di satuan juga sama persis, tidak ada syarat apapun.
Terus boleh berbeda, berarti semua angka juga bisa. Jadinya ada 4 juga. Sehingga hasilnya jadi 1 kali 4 kali 4, yaitu ada 16 bilangan. Lanjut lagi, banyak banget jenis yang angka-angka kayak gini, jadi harus dijelasin agak banyak untuk kaidah penggandaan umum. Nah, contoh lagi, bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda dan merupakan bilangan ganjil akan dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan yang terbentuk sama dengan, nah berarti sama kayak tadi ya, 3 angka berbeda. Kebetulan dari tadi soalnya 3 angka terus ya. Nanti kalau misalnya cuma 2 angka ya berarti hanya di puluhan satuan. Kalau misalnya ada 4 angka berarti nanti tambah ribuan ya. Nah ini lanjut lagi, katanya syaratnya di sini berbeda. Oke, berarti nanti nggak boleh ngulang ya. Terus kata-katanya lagi ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini syaratnya ada di mana? Di ratusan, puluhan, atau di satuan? Untuk menentukan bilangan itu ganjil atau genap, kita lihatnya di satuan. Makanya kita kerjain dulu di satuannya. Karena dia mintanya ganjil, kita lihat nih angka yang kita punya. Siapa yang ganjil? Ternyata hanya angka 3 dan 5. Berarti hanya ada 2 angka. Kalau udah, baru kita balik lagi ke paling awal, ke ratusan ya. Nah, di angka ratusan ini, karena ada kata-kata bilangannya harus berbeda, berarti jadinya gimana nih? Kita lihat ya. Kan satu angka sudah terpakai tadi di bagian satuan ya. Berarti dari 5 angka yang kita punya dikurang sama 1. Jadinya ada 4. Begitu juga dengan di puluhan. 2 angka sudah terpakai yaitu di satuan di ratusan. Berarti jadinya 5 dikurang 2. Sehingga hasilnya jadi 3. Berarti banyak caranya adalah tinggal dikali aja 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24 bilangan. Gitu ya. Jadi nanti bisa beda-beda banget bentuknya. Tinggal dipelajari aja, sering-sering tanya juga kalau misalnya ada yang nggak tahu. Nah, kita lanjut lagi ke permutasi dan kombinasi, tapi itu di pertemuan yang selanjutnya aja. Karena bahasan permutasi dan kombinasi sendiri udah lumayan banyak. Nah, sekarang kita ke latihannya ya. Ini ada 8 latihan. Ini yang 1 sampai 4 dan ini yang 5 sampai 8. Dikerjakan di buku latihannya, nanti disubmit di kelas psikologi, pakai cara semuanya, tulisannya yang jelas, pakai nama di setiap fotonya. Berarti untuk di video kali ini kita sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan dengan chat ke WA aja langsung ya. Berarti ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.